Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 110, kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kejutan. Ariel berdoa agar dia tidak takut, karena Aisyah bisa saja berbohong. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan? Kembali ke rumah, kecuali Inem yang masih membersihkan, semua orang kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Ariel mengobrol sedikit dan kemudian kembali ke kamarnya. Keesokan paginya, Ariel bangun pukul 6. Karena Kauri tidak membutuhkan dia untuk berlari bersamanya lagi, jadi Ariel tidak bangun, tetapi tetap di tempat tidur sampai jam 9 ketika dia mendengar keributan dari luar villa, jadi dia berpakaian. Di luar villa, sebuah Lamborghini merah diparkir dengan seorang pria berdiri di sampingnya. Hari ini adalah 2 hari libur, jadi Kauri juga tidak pergi bekerja. Keluarga 3 orang itu memandang Lamborghini dengan linglung, terutama Lina, dengan mata panas, berharap Lamborghini ini miliknya. Jika saya bisa mengendarai mobil ini ke pesta dengan saudara perempuan saya, teman saya pasti akan iri. Kauri, ini daerah pribadi kita, bagaimana dia bisa memarkir mobilnya di sini? Lina bertanya pada Kauri. Kauri juga sangat bingung. Aturan area villa di Gunung Genting sangat ketat. Siapa yang berani melanggar aturan ini? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan? Kauri bertanya pada pria di sebelah mobil lagi. Tapi dia masih tidak berbicara, hanya tersenyum di wajahnya. Kauri, orang ini tidak mungkin bodoh. Dia tidak bisa berbicara sama sekali, kata Lina. Kauri juga berpikir itu sangat mungkin, karena dia telah bertanya berkali-kali, tetapi pihak lain bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun. Pada saat ini, Ariel keluar dari villa dan sedikit terkejut ketika melihat Lamborghini. Ada apa? Ariel bertanya pada Kauri. Kauri melirik Ariel dengan ringan, tetapi sebelum dia berbicara, pria di samping mobil sedikit membungkuk dan berkata, "Kamu adalah Tuan Ariel Wibowo." Lina tidak sengaja mengantar Ariel, orang ini tidak bodoh, tapi tunggu sampai Ariel datang keluar untuk berbicara. Ya, aku Ariel, tapi apakah kita saling kenal? Ariel bertanya dengan curiga. Pria itu tersenyum dan berkata, Tuan Ariel tidak mengenal saya, tentu saja. Saya hanya diperintahkan untuk mengantarkan mobil ini kepada Tuan Ariel Wibowo. Lina langsung melompat. Apakah pria ini mengantarkan mobil itu ke Ariel? Apakah dia membeli Lamborghini lain? Masal pecundang ini, uangnya milik Kauri, bagaimana dia bisa menghabiskannya begitu saja? Lina juga mengandalkan Kauri untuk mendapatkan semua uang Ariel. Ariel, kamu sangat berani sekarang karena kamu tidak membicarakan masalah besar dengan kami sebelumnya. Lina sangat marah seolah-olah Ariel telah menghabiskan uangnya. Saya tidak membeli mobil ini, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Kepala Ariel penuh pertanyaan, dia tidak membeli mobil, dan Lamborghini bukan seleranya. Mobil sport adalah sesuatu, terlihat sangat mengasyikkan, tetapi tidak nyaman untuk duduk, yaitu, hanya berpura-pura masuk di depan orang lain. Hal-hal yang berlebihan ini tidak pernah disukai oleh Ariel. Ini diberikan kepada Tuan Ariel oleh nona muda kami, kata pria itu. Nona. Ariel tiba-tiba memikirkan kejutan yang dikatakan Aisyah tadi malam, apakah mobil ini? Nona Aisyah, sungguh arogan untuk memilih sebuah Lamborghini sebagai hadiah. Kejutan ini tidak kecil. Lina tercengang ketika mendengar kalimat ini, ternyata itu adalah mobil yang diberikan seorang wanita kepada Ariel. Mobil ini ratusan juta, bagaimana mungkin memberinya barang yang begitu berharga dengan santai? Ariel, apakah kamu berhubungan dengan wanita sembarangan di luar lagi? Lina berkata dengan dingin. Pada saat ini, ekspresi Kauri tidak terlalu baik.
Dia bersedia untuk percaya bahwa Ariel pergi ke kota pemandian Bandung tanpa tergelincir, tetapi apa yang terjadi pada mobil ini, yang disebut wanita muda di dalam mobilnya? Jika itu tidak terkait dengan Ariel, bagaimana dia bisa memberinya barang yang begitu mahal? Ketika pria itu mendengar kata-kata Lina, ekspresi tersenyumnya langsung digantikan oleh rasa dingin yang sedingin es, dan dia berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk berbicara lebih sopan." "Apa yang kamu tahu? Bagaimana saya bisa sopan? Nonamu berhubungan dengan pria yang sudah menikah, itu harus menghabiskan banyak uang untuk satu malam." Lina berkata. Wajah pria itu dingin, dan dengan niat membunuh, dia berkata, "Siapa kamu berani memfitnah Nona seperti ini?" "Siapa aku? Hehe." Lina meletakkan pinggangnya di punggungnya dan berkata, "Saya adalah pemilik villa ini. Apakah Anda tahu di mana ini? Villa di lereng gunung, bisakah nonamu membeli tempat seperti itu?" Pemilik villa bukan Lina, tetapi sekarang milik Kauri, jadi Lina berpikir tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa villa itu miliknya, tinggal di sini. Namun manifestasi dari status bangsawannya, dia tidak menganggapnya serius. "Bu, lebih baik kau sedikit bicara sopan." Ariel membujuk. Lina mendengar ini, bahkan lebih tidak senang. Dia berkata dengan dingin, "Kamu masih harus berbicara untuk wanita liar itu, Ariel. Kamu benar-benar bukan apa-apa. Kamu ketagihan di luar, tapi aku masih ingin memperlakukanmu sebagai menantu sungguhan. Kamu hanya menantu pajangan." Kata-kata ini sungguh ironis. Wanita liar di mulutmu adalah nona muda dari keluarga Nicholas. "Nicholas, saya akan memberitahu nona muda tentang masalah ini. Keluarga Nicholas tidak akan pernah membiarkan nona muda itu difitnah." Pria itu berkata dengan dingin. "Tuhan, nona dari keluarga Nicholas." Lina langsung tercengang, orang yang mengantarkan mobil ke Ariel ternyata adalah Nona Aisyah. Dan dia benar-benar menyebut Nona Aisyah sebagai wanita yang tidak bisa dibedakan. Tertelan, arogansi Lina barusan, kemarahannya padam. Nicholas tersinggung di Bandung. Tapi itu setara dengan menyinggung raja. William berkata dengan cepat, "Maaf, dia tidak tahu bahwa nona muda Anda adalah cucu Nicholas, jadi dia berbicara omong kosong." Bahkan Kauri tidak tenang. Bisnis keluarga Wijaya sedang booming sekarang. Jika keluarga Nicholas menargetkan keluarga Wijaya, itu akan menjadi bencana. "Aku minta maaf padamu untuk ibuku, dan ibuku tidak bersungguh-sungguh," kata Kauri. "Saya tidak tahu. Anda dapat dengan jahat memfitnah nona muda kami jika Anda memiliki hati. Anda tidak tahu apa arti keluarga Nicholas di Bandung," kata pria itu. Lina adalah tipikal orang yang menggertak yang lembut dan takut yang keras, dan menyinggung orang besar seperti keluarga Nicholas. Dia sangat takut sekarang karena kakinya lemah. Dia menamparkan mulutnya lagi dan berkata, "Maaf, saya berbicara omong kosong. Jangan beritahu Aisyah tentang ini, atau saya akan memberi Anda sejumlah uang." Mata pria itu seperti melihat orang idiot. Melihat Lina dengan cara yang sama, bagaimana mungkin ada wanita yang begitu bodoh? "Tuan Ariel, nona kami mengatakan bahwa hanya Anda yang memenuhi syarat untuk mengemudikan mobil ini. Sedangkan untuk menghina nona saya, Anda tidak perlu memohon untuk mereka, karena tidak ada gunanya memohon, dan saya akan memberitahu nyonya dengan jujur," kata pria itu. Lina terkejut. Jika Aisyah benar-benar tahu tentang ini, dia tidak akan berani memikirkan seberapa serius konsekuensinya. Karena Arik dan Aisyah adalah teman, akan berguna baginya untuk bersyafaat. "Ariel, aku ibumu, maukah kamu mengatakan sesuatu yang baik untukku kepada Aisyah?" Lina berkata kepada Ariel dengan ketakutan. Jika sikapnya lebih baik, Ariel mungkin bisa mengucapkan beberapa patah kata untuk meminta bantuan, tetapi bahkan saat ini, dia masih terlihat menyendiri. Ariel adalah orang lembut yang bisa menelan amarahnya pada Kauri, tetapi itu tidak berarti bahwa dia selalu bisa ditangani oleh Lina. Selain itu, Ariel telah memutuskan sebelumnya bahwa dia ingin memberi Lina pelajaran. Kali ini adalah kesempatan. "Apa yang bisa saya bantu?"
Apakah Anda masih berharap keluarga Nicholas memberi saya wajah tidak berguna ini? Kata Ariel ringan. Lina cemas, dan berkata dengan marah, Ariel, apa maksudmu? Masalah ini disebabkan olehmu, dan kamu juga bertanggung jawab. Wanita yang tak tahu malu, jelas memarahi dirinya sendiri, sekarang menyalahkan Ariel. Oh, Ariel berkata dengan ringan. Melihat bahwa kata-katanya tidak berhasil, Lina mengguncang lengan Kauri, tampaknya berharap Kauri dapat berbicara untuknya. Tapi Kauri masih marah kepada Ariel, bagaimana dia bisa menundukkan kepalanya ke Ariel, dan masalah sebelumnya belum terselesaikan. Ariel memiliki hubungan dengan Aisyah lagi, dan dia bahkan lebih marah. Bu, hak apa yang harus saya perintahkan untuk dia lakukan? Kauri berkata dengan ringan. Ariel menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berjalan menuju pria itu. Bersambung.